saya mahasiswi D3 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan pada pasien dengan diagnosa ansietas. Nah, video ini diajukan untuk memenuhi salah satu ujian DOPS dari mata kuliah keperawatan jiwa yang diampu oleh dosen Ibu Rosinawati. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ira Saripa, saya mahasiswi keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya kita pernah ketemu ya Kak untuk pengkajian terhadap ansietas Kakak ya. Iya. Baik dengan Kakak Suci ya. Iya. Umur Kakak 21 tahun ya. Iya. Oke. Nah, tujuan saya datang ke sini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan di mana tentang ansietas yang dialami oleh Kakak. Nah, tujuan dari kan kemarin Kakak keluhan dari Kakak yaitu terhadap lingkungan baru, adanya virus COVID-19 ini, perkuliahan menjadi daring, lalu tugas-tugas menjadi menumpuk ya Kak. Nah, kecemasan Kakak juga meningkat, pola tidur juga berubah ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ansietas itu dan juga tanda gejala, lalu cara pencegahannya seperti apa ya Kak. Iya. Oke, untuk kontrak waktu 10-15 menit ya Kak. Iya. Untuk tempatnya di sini saja. Iya. Apakah Kakak setuju? Ya, setuju. Oke, jika Kakak setuju kita mulai ya Kak. Ya. Nah, dari pengertian ansietas ini adalah perasaan takut yang tidak jelas dan didukung oleh situasi. Nah, menyebar di alam dan terkait dengan perasaan ketidakpastian dan ketidakberdayaan, perasaan isolasi, keterasingan, dan ketidakamanan juga hadir ya Kak. Iya. Nah, ansietas adalah gangguan alam perasaan efektif yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas, kepribadian masih tetap utuh, dan juga perilaku dapat terganggu tetapi masih dalam batas-batas normal. Jadi jadi perilaku Kakak berubah namun dalam batas normal ya Kak. Ya. Nah, lalu ada berapa sih tingkat dari kecemasan ini? Nah, ansietas ini memiliki dua aspek, yakni aspek yang sehat dan aspek yang membahayakan, yang bergantung pada tingkat ansietas, lalu lama ansietas yang dialami, dan seberapa baik individu melakukan coping terhadap ansietas ini. Nah, ansietas itu terbagi, yang pertama adalah ansietas ringan, di mana perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda dan membutuhkan perhatian khusus. Stimulasi sensori juga meningkat dan membantu individu memfokuskan perhatian untuk belajar, menyelesaikan masalah, berpikir, bertindak, merasakan, dan melindungi diri sendiri. Nah, lalu respon fisik dari ansietas ringan ini seperti ketegangan otot ringan, sadar akan lingkungan, rileks atau sedikit gelisah, penuh perhatian dan juga rajin. Nah, respon kognitifnya lapang, persepsi luas, terlihat tenang, percaya diri, perasaan gagal sedikit, waspada, dan memperhatikan banyak hal. Jadi untuk ansietas ringan ini hanya sedikit ya Kak cemasnya. Nah, lalu yang kedua adalah ansietas sedang, perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Jadi rarasaan urang teh asa ada hal-hal yang berbeda dalam diri urang teh kayak gitu. Nah, jadi si individunya juga menjadi gugup atau agitasi, di mana respon fisiknya ketegangan otot sedang, tanda-tanda vital juga meningkat. Nah, seperti yang Kakak alami sekarang kan, dari tekanan darah Kakak kemarin meningkat, frekuensi napas Kakak meningkat juga, nadi Kakak meningkat. Nah, Kakak ada pada ansietas sedang ini. Lalu ansietas berat, yakni ada sesuatu yang berbeda dan ada ancaman memperlihatkan respon takut dan distres. Nah, jadi dari ansietas berat ini bisa menyebabkan juga stres. Lalu tahapan yang paling tinggi dalam ansietas ini apa? Yaitu adalah panik, di mana individu kehilangan kendali dan detail perhatian hilang. Jadi kalau seseorang udah ada dalam tingkatan panik ini, si orang nate pasti bakal kehilangan kendali, tidak terkontrol kembali. Nah, lalu tanda dan gejala dari ansietas atau kecemasan ini apa saja? Yang pertama adalah gejala motorik.
dimana meliputi gemetar, muka tegang, nyeri otot, nyeri dada, letih, pegal, sakit kepala, dan juga sakit leher. Nah, yang kedua adalah gejala otonomik berupa hiperaktivitas saat otonomik, terutama saat saraf simpatis, ditandai dengan gejala palpitasi kayak gitu, sesak napas. Palpitasi itu tekanan nadi meningkat. Nah, khawatir, jadi ada rasa khawatir yang berlebihan, terutama mengenai hal-hal yang belum terjadi, seperti mau mendapatkan musibah. Seperti kakak sekarang besok mau responsi nih, wah udah ada gejala-gejala khawatir. Nah, itu termasuk pada ansietas. Nah, lalu kewaspadaan yang berlebihan meliputi gejala tidur terganggu, sulit berkonsentrasi, mudah terkejut, tidak bisa santai. Lalu faktor-faktor apa saja yang menimbulkan stres? Yang pertama adalah lingkungan yang asing, kehilangan kemandirian sehingga mengalami ketergantungan dan memerlukan bantuan orang lain, berpisah dengan pasangan dan keluarga. Nah, jika kakak putus atau ada hal-hal yang berkaitan dengan pacaran, itu bisa menyebabkan dari timbulnya rasa kecemasan itu. Lalu masalah biaya, uang, terutama uang. Dalam kondisi pandemi seperti ini, pasti uang adalah hal-hal yang membuat kita menjadi cemas. Besok kita mau gimana? Biasanya kita seperti ini, tidak seperti ini gitu. Lalu kurangnya informasi, lalu ada ancaman akan penyakit yang lebih parah, lalu masalah pengobatan. Nah, cara mengatasi dari kecemasan ini, yang pertama kita adalah teknik relaksasi pernapasan. Nah, kemarin juga kan kita dalam pengkajian terhadap kakak, kita melakukan teknik relaksasi napas dalam ya kak. Yang pertama, ambil napas selama 3 detik dengan lambat, tahan napas selama 3 detik, lalu keluarkan perlahan selama 3 detik melalui mulut. Ulangi selama 3 kali. Saya akan contohkan terlebih dahulu ya. Kita tarik napas melalui hidung, tahan, lalu kita hembuskan melalui mulut. Seperti itu. Bisa kakak coba? Bisa. Oke. Bersama-sama ya melakukannya dengan saya. Tarik napas melalui hidung, tahan, lalu hembuskan. Seperti itu. Nah, jika kakak mengalami kecemasan seperti itu, kakak bisa melakukan teknik relaksasi napas dalam ini. Lalu ada teknik breathe imagery, di mana diri dalam keadaan rileks. Buatlah diri senyaman mungkin dalam keadaan nyaman dan rileks. Terus teman dan konselor membimbing Anda dengan kondisi verbal, bicara perlahan. Lalu seperti kakak bisa mencurahkan apa yang emang membuat kakak stres, bisa dicurahkan pada teman atau yang emang bisa kakak percaya. Seperti itu. Lalu tertawa dan olahraga. Nah, tertawa dan olahraga juga itu adalah cara pencegahan dari ansietas. Nah, jadi kakak bisa mengobrol dengan teman, curhat seperti itu, tertawa, berbahagia. Lalu olahraga juga itu sangat penting bukan hanya bagi emang psikologis kita, tapi juga bagi tubuh kita. Lalu kakak bisa bersantai, mendengarkan musik agar tingkat ansietas kakak juga berkurang ya kak, seperti itu. Nah, mungkin yang dapat saya bagikan, mungkin ya karena kita seumuran, yang dapat kita bagikan mungkin seperti itu ya kak. Nah, bila ada pertanyaan atau hal apapun yang ingin ditanyakan kepada saya, boleh. Ada pertanyaan enggak? Tidak. Mungkin kakak sudah mengerti ya kak. Nah, seperti itu. Nah, boleh saya tanya mengenai gimana sih kak cara buat untuk, kalau kakak memang sudah paham cara untuk kita teknik atau terapi kalau kita sedang mengalami kecemasan itu, kita bisa apa saja sih? Kita bisa melakukan tarik nafas dalam ya, bisa olahraga, kita sambil tertawa bisa curhat ke teman-teman sekitar kita. Ya, bagus kak. Berarti kakak sudah paham ya akan hal itu. Berarti kakak bisa melakukannya sendiri ya.
Mungkin sekian ya kak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin untuk beberapa waktu ke depan jika kakak butuh apa-apa atau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan kepada saya ya kak. Maaf sudah mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.